Berjumpa lagi dengan TJ44 di Cerita Bersambung. Seperti biasa, sebelum lanjut video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan like channel ini. Jika sudah, terima kasih. Lu sabar ya, kembali Sinta menenangkannya. Wajah Reni memang sedang tersenyum, bibirnya pun terlihat sedang ya gigit sendiri. Namun tiba-tiba kedua matanya kelilipan. Duh, nih mata kok berkedip-kedip. Suara serak menandakan sebentar lagi sesuatu akan mengalir dari kedua matanya. Lu kenapa? Tanya Sinta, namun sepertinya ia mengetahui apa yang terjadi. Nggak tahu, ini mata kok kelilipan dulu. Sinta menatapnya penuh haru. Sedetik kemudian, kedua mata Reni menetaskan air mata, namun di wajahnya masih terlihat sebuah senyuman. Lu nangis, Nek, ujar Sinta begitu pelan. Nggak tahu banget sih gua, ujar Reni mencoba mengusap air matanya. Sabar ya. Sudah Reni, dah berhenti tangisin dia. Suara Reni terdengar parau dan tingkahnya terlihat sangat menyedihkan di hadapan Sinta, di mana gadis itu masih berusaha melawan rasa sakit di dadanya, dan kedua tangannya masih saja berusaha menghentikan air matanya. Sinta masih saja menatapnya. Setiap Reni menoleh, Sinta hanya melemparkan sebuah senyuman. Gua banget ya, Sinta hanya menggelengkan kepalanya. Tapi gua nggak tahu kenapa gua bisa sesedih ini, kata Reni kembali. Nih tisu, kata Sinta sambil memberikan tisu ke Reni. Pulang yuk, kata Reni pelan sambil mengusap wajahnya dengan tisu. Mau nyari sesuatu untuk nenangin hati lu nggak? Tanya Sinta membuat Reni menghela nafas. Boleh deh, yuk kalau gitu. Mereka berdua akhirnya meninggalkan kafe itu dengan perasaan yang tak menentu. Reni merasakan pilu di hatinya, sedangkan Sinta merasa penasaran dengan Aji. Di tempat berbeda, sebuah mobil melaju membelah jalan Samratulangi dengan cukup santai, mengingat kondisi jalan malam ini tidak begitu padat. Pikiran Aji yang sedang mengemudikan kendaraannya saat ini sedang kacau setelah beberapa saat yang lalu, waktu ia berada di kamar kosnya menerima telepon dari Sinta dan Reni. Apakah keputusan yang dia ambil adalah yang terbaik buatnya maupun gadis itu? Berulang kali pikirannya bertanya-tanya mengenai banyak hal. Mau sampai kapan Ji kamu nyakitin dia? Benaknya saat ini. Ia mencoba mengalihkan pikirannya dengan memfokuskan pandangannya ke depan, menatap jalan raya. Akhirnya Aji tiba di daerah kawasan Mega Mall. Tempat nongkrong di kota Manado ini terbilang sedikit dan kebanyakan terkonsentrasi dalam kawasan Megamas. Seperti salah satunya KFC yang malam ini menjadi pilihan Aji untuk sekedar menghibur dirinya dan juga mengisi perut yang sudah terasa keroncongan. KFC salah satu tempat primadona muda-mudi, bahkan orang tua pencari muda-mudi di kota Manado. Mobil diparkir di tempat yang disediakan. Aji malam ini hanya menggunakan pakaian santai dengan celana pendek dan juga sendal santai, baru saja masuk melalui pintu utama. Tak bisa dipungkiri, para muda-mudi yang berada di tempat itu semua berkulit putih dengan menggunakan pakaian yang bisa dibilang
Namun Aji sepertinya tidak tertarik untuk memasang aksi di depan para cewek-cewek yang berada di sana. Ia memilih untuk segera memesan makanan dan ternyata ada sepasang mata yang melihat kedatangan Aji sedikit terkejut. Setelah mengantri, Aji akhirnya berjalan sambil membawa nampan berisikan 1 potong ayam dan juga nasi, beserta minuman bermerek Pepsi, dan tak lupa ia mengambil sambal dan drinking straw lalu memilih duduk di depan. Aji kembali memikirkan kejadian tadi, ponsel di saku celananya baru saja ia ambil lalu menatap layarnya, menantikan sesuatu yang mungkin bisa membuat hatinya tenang. Nihil. Ia tersenyum, memikirkan selama ini, namun sebuah keputusan yang keluar begitu saja dari mulutnya menurutnya mungkin sudah keputusan yang benar. Karena satu hal yang bikin ia menguatkan hatinya, senyum seorang gadis kecil dan cantik seringkali menari-nari indah di isi kepalanya. Dea, entah kenapa ia bisa menyayanginya. Masih berpikir tentang gadis kecil itu, ia pun mulai menikmati santapan makan malamnya. Kemudian ia mencoba membuka beberapa pesan masuk di ponselnya yang sengaja ia abaikan beberapa hari ini. Mungkin beberapa orang akan berpikir apakah pesan SMS sebanyak itu tak mengganggu pikirannya? Benar, karena Aji selalu memusatkan pikirannya hanya ke pekerjaan. Apalagi kemarin ia baru saja ditelepon oleh Pak Putu, memberitahukan suatu informasi yang sama persis yang disampaikan oleh Pak Ferry sebelumnya, di mana juga Pak Putu menyuruh Aji untuk mempersiapkan diri menuju sebuah tantangan yang jauh lebih besar. Maka ia pun makin memusatkan pikirannya ke beberapa rencana yang akan ia kerjakan jikalau memang apa yang diberitahukan oleh Pak Putu benar terjadi. Menjadi seorang area sales manager, menghandle wilayah yang jauh luas dari sebelumnya, memanage beberapa distributor lokal yang masih mempunyai sistem tak secanggih distributor Indomarko, dan satu lagi, ia masih sangat muda untuk memegang tugas berat sebagai seorang manajer. Apakah ia akan seberhasil sekarang? Apakah ia akan tetap menjadi Aji yang sekarang sesuai yang Mita katakan saat berada di puncak Cipanas? Wajahnya menandakan bahwa saat ini ia lebih pusing memikirkan pekerjaan dan tantangannya ke depan. Dibanding bergalau ria karena keputusannya mengakhiri hubungan dengan Reni, lagian sudah sewajarnya ia harus mengakhirinya. Mungkin karena ada Mita yang siap selama ini menjadi wanita pendamping hidupnya kelak. Lebih tepatnya mungkin karena Dea. Ya, itulah yang saat ini Aji pikirkan. Maafkan Aji ya Ren, gumamnya pelan saat telah membaca beberapa pesan SMS dari gadis itu yang selama ini jarang ia lihat. Memikirkan Reni kembali membuat hatinya bergejolak. Untung saja sebuah pesan masuk mengakhiri semuanya. Ia tersenyum saat melihat pesan dari Mita. Mita, sibuk? Kemudian ia memutuskan untuk menelponnya. Tak butuh lama wanita itu mengangkat teleponnya dengan suara khasnya. Halo sayang, senyuman kecil tersungging di bibir Aji saat mendengar suara Mita. Kamu lagi ngapain? Li lagi nemenin Dea. Mendengar nama gadis kecil itu membuat Aji sedikit melupakan Reni. Mungkin hanya sesaat. Oh, emangnya lagi di mana? Di MP kebetulan lagi nyariin Dea tas sama buku. Kan minggu depan Dede udah mau daftar di sekolah dasar, jawab Mita. Iya ya, aku kok kangen ya sama Dede, kata Aji. Kalau mamahnya? Sepertinya sih tidak. Aji tersenyum jahil setelah mengeluarkan candaannya. Saat ini tangan kirinya memegang HP dan tangan kanannya menyuapkan nasi maupun ayam ke mulutnya sendiri. Ya udah, mama nggak mau lagi ngomong sama ayah. Ngambeknya wanita itu menurut Aji justru sebuah kemanjaan yang membuat hatinya tiba-tiba terasa hangat. Yakin? Tanya Aji. Dek ngomong dia sama ayah, mama malas ngomong sama ayah, kata wanita itu. Dan sepertinya ia baru saja memberikan ponselnya ke putri satu-satunya.
Ya, halo ya, suara Dea baru saja terdengar. Namun sayup-sayup Aji pun ikut mendengarkan suara bisikan Mita. Kamu lagi beli apaan, Dek? Tanya Aji sambil tersenyum. Nih Dea habis dibeliin mama tas, buku, tempat pensil, dan banyak lagi. Jawaban dengan suara ceria terdengar di telepon. Kalau ayah lagi ngapain? Nih ayah baru selesai makan, jawab Aji, lalu mengakhiri kegiatannya setelah sepotong ayam dan juga seporsi nasi telah habis disantapnya. Ayah makan apa? Masih saja terdengar bisikan Mita di telepon. Sepertinya apa yang dikatakan dia tak luput dari ajaran wanita itu yang membisikannya. KFC, deh enaknya. Ayah nggak mau ajakin dia makan KFC juga. Kan ayah lagi di Manado, emangnya dia mau nyusul ayah ke Manado? Mau, jawab Dea setelah mendengar bisikan mamahnya. Tapi kan Dea minggu depan harus sekolah. Yeh Ji, baru juga daftar, kalau perlu biar Dede sekolah di Manado aja. Tiba-tiba Mita mengambil alih, membuat Aji hanya geleng-geleng kepala. Dea aja ya, mamanya nggak perlu ikut. Candaan kembali diperdengarkan oleh Aji. Ngeselin tuh ayah kamu, Dek, bikin mama bete aja, ujar wanita itu di telepon. Entah kenapa Aji makin merasa nyaman telepon-teleponan dengan mereka. Ya sudah, mamanya juga sekalian ikut ke Manado daripada ngambek, kata Aji mencoba menghibur. Nggak mau. Jangan cemberut, nanti muka kamu jadi tua, kata Aji. Biarin, Ya sudah, kamu coba ngajuin cuti aja ke Pak Ferry, bilang mau liburan kemana gitu, ujar Aji yang entah tiba-tiba menginginkan kedua perempuan itu berada di sampingnya. Ini beneran ya? Tanya Mita memastikan. Ya, Dea juga diajak toh. Dea ikut bertanya. Kalian berdua ayah ajak ke Manado untuk liburan, jawab Aji membuat kedua perempuan itu bersorak di telepon. Ya sudah, nanti aku coba ngajuin cuti ke Sibuk. Semoga aja diizinkan, ujar Mita. Oh iya, sekalian ada yang aku ingin omongin, tapi tunggu kamu nyampe kosan aja, kata Aji. Serius kah? Lumayan, tapi bukan masalah besar kok. Aji menjawab sambil terkekeh, membuat kekhawatiran wanita itu yang sempat muncul akhirnya hilang kembali. Ya sudah, kalau gitu aku pulang dulu ya. Bye ayahku sayang, ujar Mita. Dadah ayah, ujar Dea yang ikut menimpali, lalu Aji menutup teleponnya setelah menjawab iya kepada kedua perempuan itu. Saat Aji baru saja meletakkan HP-nya, ia tak sadar seberapa saat yang lalu seorang wanita dengan memakai dress berwarna merah berdiri menatapnya dari belakang. Malam Pak, suara itu. Aji sangat mengenalnya.